selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 10 Jemongko, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru di SDN 10 Jemongko. Sekarang saya akan menampilkan ini adalah rencana praktik baik yang akan saya lakukan. Kemudian ini adalah rencana tindak lanjut dari masalah yang saya temukan atau yang saya pilih di lingkungan sekolah kita. Jadi temanya mengubah sampah menjadi plastik, mengubah sampah plastik menjadi menarik. Kemudian topiknya ekobrik sampah plastik dan botol bekas. Jadi kita lanjut. Latar belakang mengubah sampah plastik ini berawal dengan adanya sampah yang dihasilkan tiap hari di lingkungan sekolah, sehingga timbullah keinginan dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi suatu hal yang menarik. Ini merupakan latar belakang dari saya memilih tema dan topik tersebut. Kemudian aset yang kita miliki di tempat ini, aset-asetnya biasanya ada 7, jadi di sini saya tampilkan hanya 6. Yang pertama, aset manusia di sekolah kita ialah kepala sekolah, dewan guru, dan peserta didik. Kemudian yang kedua, aset yang kita miliki, aset fisik. Ini gedung sekolah, halaman sekolah, dan lapangan voli. Selanjutnya aset politik, yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Yang keempat, aset agama dan budaya. Jadi di sekolah kita berbagai macam agama, dari Katolik, Kristen, Muslim, Islam. Jadi semua agama ini mengajarkan tentang kebersihan dari badan atau jasmani. Otomatis dengan lingkungan harus bersih. Yang kelima, aset sosial. Aset sosial jadi hubungan kita dengan masyarakat yang ada di Simpang Jemongko. Dan yang terakhir, aset lingkungan. Aset lingkungan kita yang saya perhatikan itu selalu adanya sampah. Jadi untuk dijadikan hal baik sampah-sampah ini. Dari 6 aset ini yang di sekolah kita, sehingga bisa mendukung proyek yang akan dilakukan, yaitu proyek pemanfaatan sampah. Tujuan dari rencana tindak lanjut ini atau rencana praktik baik yang akan dilakukan itu, peserta didik bisa membedakan sampah organik dan sampah anorganik, serta bisa memanfaatkan sampah anorganik menjadi suatu yang menarik dalam ruang kelas. Itu tujuan dari kegiatan ini. Kemudian apa saja produk yang dihasilkan? Produk yang akan dihasilkan itu ialah ekobrik. Ekobrik ini metode meminimalisir sampah plastik dengan media botol plastik bekas diisi penuh dengan sampah plastik. Jadi sampah plastiknya dipadatkan di dalam botol plastik. Yang pertama itu pembuatan karya tangan untuk hiasan kelas. Ketika sudah jadi ekobrik, nanti dihias di kelas. Kemudian pembuatan tong sampah plastik di kelas. Jadi dari ekobrik tadi, dari bata, dari plastik itu nanti direkatkan dengan lem untuk dijadikan tong sampah di ruangan kelas, setiap kelas. Kemudian dari hasil karya ini akan dipamerkan saat pembagian raport semester 1. Jadi untuk kegiatan ini nanti ketika pembagian raport dipamerkan, inilah produk-produk dari peserta didik dan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ini merupakan total jam pelajaran. Jadi dari kegiatan proyek ini ada jam untuk pembelajarannya, pembagian jam. Jadi yang pertama itu pengenalan konsep kesehatan dan kebersihan untuk tujuan pribadi dan lingkungan. Ini akan disampaikan kepada peserta didik. Konsep-konsep kesehatan dan kebersihan itu ada 4 JP.
Kemudian jalan sehat, mengamati lingkungan sekitar sekolah. Ini dilakukan untuk anak-anak mengenal bahwa ada sampah tadi, baik anorganik maupun organik. Itu ada 2 JP. Yang selanjutnya mengenali jenis-jenis sampah. Jadi nanti ada 4 JP itu mereka khusus untuk membedakan jenis-jenis mana yang anorganik, mana yang organik. Selanjutnya menonton dan diskusi video pendek tentang sampah. Jadi nanti ada ditampilkan video, kemudian mereka akan berdiskusi, mendiskusikan sama-sama. Selanjutnya keliling lingkungan membersihkan sampah. Ini tujuannya untuk mengumpulkan sampah. Itu ada 4 JP. Kemudian selanjutnya memilah sampah menjadi anorganik dan organik. Itu ada 4 JP. Kemudian membuat karya dari sampah anorganik. Ini mereka membuat karya mereka, produk mereka, itu ada 10 JP. Kemudian mengimplementasikan ekobrik untuk hiasan. Dari hasil-hasil kegiatan tadi, proyek yang sudah mereka buat, itu akan dihasilkan untuk hiasan. Itu ada 6 JP. Kemudian mengimplementasi ekobrik untuk tempat sampah. Jadi ada 6 JP juga, mereka akan membuat tong-tong sampah kecil. Selanjutnya mengunggah hasil karya di media sosial. Ini di story mereka di Instagram atau Facebook mereka akan unggah sendiri. Itu ada 2 JP. Dan yang terakhir mempresentasikan dan menggelar pameran karya. Ini untuk mereka menampilkan karya-karya mereka, itu ada 10 JP. Total JP-nya ada 54 JP untuk kegiatan proyek ini. Selanjutnya ini struktur programnya. Dari kegiatan ini tentunya ada strukturnya. Yang nama sekolah kita Sekolah Dasar Negeri 10 Jemongko, tahun ajaran semester 2024 sampai 2025 ganjil. Nama proyeknya mengubah sampah plastik menjadi menarik. Mata pelajarannya dari kegiatan ini tentunya ini P5, itu PJOK masuk ke dalam kegiatan ini. Dia kebugaran mereka mengolahragakan tubuh sambil mencari sampah. Kemudian IPS, mereka berhubungan dengan sosial, dengan masyarakat. Bahasa Indonesia ini mereka akan menulis kegiatan tadi, mereka akan mereview kegiatan mereka, menarasi sehingga menjadikan produk. Kemudian dan terakhir guru kelas. Kemudian kelasnya kelas 5. Waktu pelaksanaannya ini diambil setiap hari Sabtu dari 6 Januari 2025 sampai 7 Juni 2025. Ini akan memenuhi jam pelajaran yang tadi dikatakan. Peran terlibatnya warga sekolah, penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah Marce Yopa SPD, fasilitatornya Alberto Fidel Castro, anggotanya Pak Poniman SPD MPD, Bu Pujiatun SPD, dan Ibu Veronica Tri SAG. Rencana evaluasi dari kegiatan ini, dari semua kegiatan ini, itu akan melakukan evaluasi. Evaluasi untuk program ini ada beberapa asesmen atau penilaian, yaitu observasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan menggunakan rubrik tes praktik, tes lisan, dan tes tertulis. Kemudian selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Ini yang pertama, disiplin diri untuk kegiatan tersebut, tim dan peserta dirinya dari kegiatan dari orang. Kemudian selanjutnya adanya kegiatan mendadak atau yang tidak terjadwal yang bisa menggeser jam proyek. Jadi entah itu hari besar, entah itu tanggal merah, entah itu kegiatan sekolah lain yang dianggap penting untuk dilakukan, itu akan mengganggu jadwal tersebut. Dan yang terakhir, terima kasih. Jadi berikut tadi penjelasan tentang rencana praktik baik yang akan saya laksanakan di sekolah kita. Tentunya ini sangat mendukung, sangat butuh dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin menanyakan lebih jauh, saya silakan. Terima kasih. Ya, boleh.
Ini kan ekobrisnya itu adalah memasukkan sampah ke dalam botol. Ya. Apakah sebelum dimasukkan sampahnya itu sampah utuh, misalnya plastik itu sampah utuh, atau harus digunting terlebih dahulu baru dimasukkan? Oh ya. Ini bagaimana baiknya agar sampah itu padat di dalam botol plastik. Entah itu digunting, yang besar, dilipat-lipat, yang penting itu menjadi padat di dalam botol plastiknya tersebut. Ini itu, Bu. Berarti untuk memadatkannya membutuhkan sesuatu yang kayu atau apa gitu kan ya? Iya. Memadatkannya. Yang penting sesuatu itu plastiknya padat di dalam botol. Ada lagi? Silakan, Bu. Kemarin ada coba kalau plastik itu masih utuh itu akan naik ke atas, jadi padat naik lagi. Tapi kalau dipotong kecil-kecil langsung padat begitu didorong pakai kayu. Ya. Ini merupakan pelaksanaan teknis di lapangannya. Jadi Ya. mana baiknya agar botol tersebut penuh dan tidak ada rongga. Iya. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan. Mungkin saya yang bertanya, mungkin Bapak yang Ya, ingin menambahkan silakan. terkait tadi untuk JP Ya. 54 JP apakah sudah memenuhi untuk satu semester kalau dihitung setiap minggu per bulannya seperti Ya. itu. Lalu juga saya ingin bertanya apakah waktu ini tidak bisa diambil di awal semester. Jadi kalau misalnya Januari 2025 sampai Juni itu kan sudah masuk genap. Ya. Itu saja ingin saya tanyakan. Terima kasih. Untuk yang pertama pertanyaannya JP atau apakah sudah terpenuhi? Ini kita lihat untuk hari Sabtunya. Kalau satu harinya butuhkan 4, kan ini bisa digabung. Kalau 4 JP atau 2 JP bisa digabung. Ya. Dari 54 anggap aja satu bulan itu kita bisa bagi 4. Otomatis dia kayak 14 atau berapa Iya, per berarti bulan. Jadi itu bagi lagi per per minggu. minggu. Jadi ini bagaimana menyiasati agar tercukupi, ditambah atau dikurang atau ambil jam untuk waktu yang lain atau mata pelajaran lain. Terus untuk waktunya ini karena satu hari satu otomatis dia sampai lama. Tapi kalau untuk pemenuhannya bisa 1 bulan bisa selesai untuk terrealisasi untuk kegiatan tersebut. Itu mungkin. Terus untuk waktu pelaksanaannya apakah harus di semester 2 atau bagaimana, Pak? Itu tergantung lagi. Ini bisa di semester 2, bisa semester ini. Kalau semester ganjil itu kan udah enggak cukup karena sudah akhir. Berarti Mungkin di sini tadi ini bisa diubah nanti untuk tahun ajaran semester genap. 2024 2025 strip genap. Oke, Sip. itu. Terima Ini kasih dia, koreksinya. Di semester 2 masuknya. Genap. Oke. Mungkin cukup. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan rencana praktik baik atau rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Jadi semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bekerja sama. Sekian dari saya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Oke,